Masih bersama kami pemirsa di Kabar Kepri, pelatihan vokasi yang terdiri dari pelatihan dan sertifikasi tukang, serta pelatihan produksi bahan bangunan dilaksanakan dalam rangka program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku di Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau. Pelatihan dilaksanakan dari 1 hingga 4 Desember 2020. Sesuai Surat Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman tentang petunjuk pencairan dan pemanfaatan dana pelatihan vokasi nasional Slum Upgrading Program atau Program Kota Tanpa Kumuh, pelatihan vokasi dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan yang berprofesi, keterampilan kerja di bidang jasa konstruksi. Peserta yang mengikuti pelatihan berasal dari sejumlah kabupaten kota di Provinsi Kepri, seperti dari Kabupaten Karimun, Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang. Selama pelatihan vokasi, prosedur pencegahan penyebaran COVID-19 turut diterapkan dengan cara sebelum pelaksanaan peserta wajib rapid test dan saat pelaksanaan peserta memakai APD, disediakan hand sanitizer dan fasilitas cuci tangan. Pelatihan vokasi hadir juga untuk mengurasi dampak ekonomi dan sosial serta untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan infrastruktur, kegiatan skala lingkungan, skala kawasan, dan padat karya bagi masyarakat yang terdampak. Terkait dengan prokes, Pak, protokol kesehatan diterapkan bagaimana? Ya, memang saya sendiri sangat concern ya, terhadap pencegahan COVID-19. Itu sudah saya sampaikan ke tim Kotaku KIW, lalu juga ke PPK-PKP, bahwa apapun yang kita lakukan harus dipastikan pencegahan COVID-19 itu menjadi yang utama. Jangan sampai kita membuat suatu kluster-kluster baru, sehingga pencegahan itu sangat penting. Makanya tadi saya sampaikan benar-benar gunakan face shield, gunakan masker, menggunakan sarung tangan, ya, hand sanitizer, dan itu selalu saya lakukan dimanapun saya berada. Gitu. Jadi termasuk di sini saya juga memastikan bahwa seluruh tukang itu nanti juga harus menjaga jarak dan lain sebagainya, sehingga tidak terjadi penyebaran pandemi COVID-19. Tadi peserta juga di rapid test, Pak, benar, Pak, ya? Iya. Dua program ya, program pertukangan itu mereka belajar ringan, mereka belajar perkayuan, mereka belajar pasang bata, dan terus untuk produksi mereka cetak batako, tapping blok, dan udit. Ya. Diharapkan kepada seluruh peserta yang ada selalulah rajin dan punya etos kerja, karena persaingan hidup, persaingan tenaga kerja kita untuk ke depan itu sangat bersaing ya. Iya, Pak, jadi karena memang ini adalah di musimnya pandemi, jadi semua peserta ini ya kita berikan APD-nya ya. Kita berikan APD dan diharapkan mereka untuk mengatur jarak. Jangan ini jadi klaster baru nanti di dalam penyebaran COVID-19. Informasinya juga sebelum mengikuti harus mengikuti rapid ya, Pak, benar? Iya. Jadi sebelum mereka masuk ke pelatihan ini mereka harus rapid dulu. Ya, baru bisa mengikuti. Harus rapid dulu. Jadi kalau mereka udah rapid ya kita sudah terima. Materi yang diberikan itu apa aja, Pak? Baik, jadi kami dari SMK Negeri 3 sebagai mitra daripada kegiatan ini itu menyiapkan materi yang pertama tentang produksi bahan bangunan yang terdiri atas batako, pencetakan batako, pencetakan tapping block, dan juga pencetakan udit atau parit jadi. Jadi kita harapkan setelah kegiatan ini peserta itu dapat mengembangkan diri, karena ini sangat berpotensi bermanfaat baik di dalam lingkungan masyarakat dan juga menunjang daripada program-program pemerintah. Berapa persen, Pak, sistem pengajarnya? Teori berapa persen, prakteknya berapa persen? Untuk teori itu kita berikan kemarin sekitar 25%. Jadi dia 4 hari kegiatan, 1 hari teori,
3 hari praktek. Oh, 3 hari praktek. Kalau untuk batas usia tidak dibatasi Pak ya? Berapa aja? Batas usia tidak. Tak ada ya? Tapi paling tidak ya pada usia produktif paling tinggi mungkin 40. 40 Pak. Terima kasih Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan D. Firman SPD. Sebagai instruktur sih Pak? Sebagai instruktur dan juga kepala program teknik konstruksi dan properti atau dulunya disebut dengan teknik konstruksi bangunan.